Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 halaman 61, 62, 65, 66, 69 dan halaman 70. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa lihat melalui link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita kali ini. Kita akan awali dari halaman 61. Di halaman 61 bagian ayo mengamati, ini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang nomor 1, bagaimana bentuk bulan? Jawabannya adalah bulat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bulan bergerak? Jawabannya iya, bulan bergerak. Untuk pertanyaan yang nomor 3, apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Jawabannya bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah bulan berputar? Jawabannya iya, bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, ini bulan itu berputar mengelilingi bumi. Kemudian nomor 5 pertanyaannya, apa yang dikelilingi bulan? Bulan mengelilingi bumi. Nah, untuk gambar lintasan putaran atau orbitnya itu seperti ini. Lingkaran berwarna merah ini merupakan lintasannya bumi mengelilingi matahari. Kemudian lintasan berwarna biru kecil ini adalah lintasan bulan mengelilingi bumi. Nah, ini tadi jawaban untuk halaman 61, soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 62. Di halaman 62 itu ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Jawabannya bulan bergerak mengelilingi bumi. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang ada di halaman 62. Sekarang kita lanjut ke halaman 65. Di halaman 65, bagian ayo berdiskusi, ini ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Ada 4 pertanyaan. Untuk keempat pertanyaan yang ada di halaman 65, ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan percobaan yang dilakukan pada halaman sebelumnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Nah, ini jawaban untuk nomor 1 atau pertanyaan yang pertama. Terlihat bentuk bola plastik yang berbeda-beda setiap lubangnya saat terkena sinar dari lampu senter. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Sekarang ke soal nomor 2. Matikan lampu senter, apa yang terjadi? Nah, ini jawaban soal nomor 2. Bola plastik tidak terlihat dan bagian dalam kardus gelap. Ini pertanyaan untuk soal yang nomor 2. Jawabannya ini. Sekarang ke soal yang nomor 3. Melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Nah, ini soal yang nomor 3. Lubang dengan posisi miring yang lebih rendah dari sinar lampu senter. Itu untuk jawaban halaman 65 soal nomor 3. Kita ke soal yang nomor 4, ada berapa banyak fase bulan? Apa saja bentuknya? Jelaskan. Nah, ini untuk fase-fase bulan. Jawabannya seperti ini. Terdapat 8 fase, yaitu yang nomor 1 adalah fase new moon. Fase new moon yaitu fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Artinya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Yang nomor 2 ada fase waxing crescent.
Fase waxing crescent adalah saat bulan bergerak meninggalkan titik tengah antara matahari dan bumi. Sebelumnya mohon maaf ya apabila pengucapan dalam bahasa Inggrisnya fase-fase bulan ini kurang tepat, tapi tulisannya seperti itu. Yang nomor 3 adalah fase first quarter. Fase first quarter adalah bulan berada di 1/4 lingkaran dari posisi awal. Pada fase ini, bulan berbentuk setengah lingkaran. Yang keempat, itu ada fase waxing gibbous. Fase waxing gibbous yaitu saat bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya sehingga bentuknya menjadi cembung. Yang nomor 5, full moon. Untuk full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Yang nomor 6, waning gibbous. Pada fase ini bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi, membuat bulan terlihat cembung dari bumi. Yang nomor 7 adalah third quarter. Fase ini yaitu saat posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Selanjutnya yang nomor 8 adalah waning crescent. Fase waning crescent yaitu saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Di fase ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 4 yang ada di halaman 65. Bagian ayo berdiskusi. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di halaman 66. Ya, di halaman 66 pada bagian ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Tulislah informasi penting yang mendukung gagasan utama pada gambar kaki meja. Meja gagasan utama. Nah, ini gagasan utamanya. Gagasan utama yaitu ini, bulan adalah satelit alami bumi. Nah, itu adalah gagasan utamanya. Sekarang kita ke informasi pentingnya. Untuk informasi pentingnya itu seperti ini. Ada beberapa poin dari informasi penting. Poin pertama, bulan adalah benda langit. Poin kedua, bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Poin ketiga, posisi bulan dan fasenya yang teratur mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Yang keempat, informasi penting keempat, pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Kemudian informasi penting yang kelima, jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Untuk informasi penting yang keenam, posisi bulan yang menutupi matahari mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Nah, ini masing-masing informasi penting ini bisa kalian tulis ke dalam kertas. Kemudian kertasnya bisa kalian lem atau bisa kalian tempel di kotak-kotak ini. Kalau di kotak-kotak ini itu ada 4 kotak, tapi tadi informasi pentingnya itu ada lebih dari 4, jadi kalian bisa memilih 4 dari 6 informasi yang sudah ada di sini. Atau apabila kalian ingin menulis semuanya juga bisa. Lanjut kita ke halaman berikutnya, kita ke halaman 69. Di halaman 69 ini ada kolom ya, kolom tari bedoyo ketawang dan tari serimpi. Di sini di alinea paling bawah, paragraf paling bawah itu ada soalnya.
Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian tersebut. Nah, ini jawaban untuk tarian-tariannya. Ini halaman 69 ya. Kita mulai dulu dari yang paling atas. Di sini ada 4 tarian, tapi kita mulai dari tarian Bedoyo Ketawang. Untuk informasi mengenai tarian Bedoyo Ketawang, itu informasinya seperti ini. Tarian Bedoyo Ketawang dari Surakarta. Poin yang pertama, tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah dalam kurung Keraton Solo. Kemudian poin kedua, pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun. Poin yang ketiga, tari Bedoyo Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang dalam kurung Jawa yang berarti langit. Untuk poin keempat, tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian sakral yang suci. Dan poin yang kelima, tari Bedoyo Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita. Nah, itu informasi terkait tari Bedoyo Ketawang. Kita lanjut ke sampingnya. Di sampingnya ada tari Serimpi. Nah, informasi terkait tari Serimpi itu seperti ini. Tari Serimpi itu dari Jawa Tengah. Di sini ada 4 informasi penting, ada 4 poin. Poin yang pertama, memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Yang kedua, diiringi suara musik gamelan. Yang ketiga, hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Yang keempat, memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambang kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Ini adalah informasi penting terkait tari Serimpi. Sekarang kita menuju kotak di bawahnya. Untuk di bawahnya itu ada 2 tari juga. Di sini ada tari Pakarena dan tari Gantar. Untuk tari Pakarena itu dari Sulawesi Selatan. Ada 3 poin informasi di sini. Yang pertama adalah diiringi oleh alat musik 2 kepala drum dalam kurung gendrang dan sepasang instrumen alat semacam suling dalam kurung puik-puik. Yang nomor 2 informasinya dimainkan oleh 4 orang penari perempuan. Yang nomor 3 informasinya pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Itu adalah informasi terkait dengan tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Sekarang kita ke tari berikutnya, yaitu tari Gantar. Untuk tari Gantar ini informasinya seperti ini. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Ada 3 poin di sini. Poin pertama, properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Poin yang kedua, pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Poin yang ketiga, tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Nah, ini adalah informasi penting terkait dengan tari Gantar. Selanjutnya kita ke halaman 70. Di halaman 70 ini ada bagian Ayo Renungkan. Pertanyaannya, buatlah catatan seperti buku harian, tulislah hal-hal penting yang telah kamu pelajari hari ini. Tuliskan juga hal-hal yang menurutmu paling menarik dan mengapa hal tersebut menarik bagimu. Nah, ini jawaban untuk bagian Ayo Renungkan. Poin 1 yang telah aku pelajari hari ini adalah kenampakan bulan dan tari yang dilakukan secara berkelompok. Poin kedua, hal yang paling menarik adalah kenampakan bulan karena ada beberapa fase bulan. Nah, ini jawaban untuk bagian Ayo Renungkan. Nah, di bawahnya itu ada bagian kerjasama dengan orang tua. Untuk bagian kerjasama dengan orang tua, silahkan kalian kerjakan bersama dengan orang tua kalian masing-masing.
Demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 8 kelas 6 halaman 61, 62, 65, 66, 69 dan halaman 70. Tapi sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 8 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.